Selamat datang di channel pengangguran TAI Premium, channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabar sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Nah, buat teman-teman yang baru beriklan di Meta Ads, kadang suka bingung kan soal pakai yang mana sih untuk targeting audiensnya. Apakah mau dibiarin broad aja atau didetailin nih targeting audiensnya? Nah, di video ini coba kita bedah ya. Sebelumnya gue sempat polling kecil-kecilan di Instagram gue @juragatifvirus pakai double S, follow ya kalau belum. Nah, hasilnya 54% itu pakai broad dan targeting pakai interest atau LAA itu sama-sama imbang 23%. Menarik nih. Tapi bohong. Biasanya kebingungan ini terjadi cuy kalau kita mau testing produk baru atau mau buat angel iklan yang lain. Karena kan tujuannya itu mau nyasar cold audience, orang-orang yang belum pernah berinteraksi dengan iklan kita. Broad targeting maksudnya kita biarin aja si Meta ini mau ngatur seperti apa iklan kita, mau taruh di mana. Iklan kita bakal tayang di tempat-tempat yang menurut si Meta itu paling pas. Paling kita cuma set range usia atau lokasinya aja. Kalau detail targeting itu kita masukin lah interest yang kira-kira nih menurut kita cocok dengan produk kita. Interest sendiri terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama itu demografis, yang mana menjangkau orang berdasarkan rincian pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, dan gaya hidup. Beberapa data hanya tersedia di Amerika aja ya. Yang kedua, minat, yaitu akan menjangkau orang-orang yang sesuai dengan minatnya, aktivitasnya, halaman yang mereka sukai, hingga topik-topik yang lagi ramai dibahas oleh mereka. Yang ketiga, ada perilaku, yaitu akan menjangkau orang-orang berdasarkan sifat dan maksud pembeliannya, termasuk perilaku dari penggunaan perangkatnya. Di sini nanti kita mikir nih, kira-kira interest apa sih yang masih masuk dengan produk yang akan kita iklankan. Yang terakhir ada lookalike audience. Actually banyak nih yang mikir LAA itu bakal kita pakai untuk mentarget warm audience. Padahal sebenarnya nggak juga cuy, karena LAA itu database-nya dari orang-orang yang masuk kategori warm audience, alias orang-orang yang udah pernah berinteraksi dengan iklan kita. Dari data tersebut dikembangkanlah oleh mesin learning si Meta untuk mencari cold audience baru tapi mirip dengan audience yang udah pernah berinteraksi dengan iklan kita. Nah, buat teman-teman nih yang pernah ditelepon oleh Facebook marketing expert yang dari Singapura atau Bangkok gitu, pasti mereka menyarankan untuk menggunakan broad targeting karena menurut mereka nih mesin learning Facebook itu udah bagus banget, jadi nggak perlu lagi lah masukin interestnya. Tapi kalau menurut gue kurang make sense sih. Kalau emang machine learning itu bagus, ya ngapain dong kita disediakan opsi untuk memasukkan interest. Kalau teman-teman nih udah pernah ikut kelas-kelas online tentang Facebook Ads, pasti guru-guru kita bilang pakai aja detail targeting, masukin interest yang cocok. Termasuk gue sih, di beberapa video YouTube gue juga gue praktekin iklannya pakai interest. Terus gimana dong bang, pakai yang mana nih? Kembali sih ke hukum si Facebook Ads ini. Apa-apa perlu dites cuy, kira-kira mana nih yang work dengan bisnis kamu. Karena Meta Ads itu dinamis dan sering banget berubah-ubah. Coba ya kalau kita flashback ke medio tahun 2019, pasti banyak dong yang nyaranin untuk pakai lookalike audience, termasuk gue nih pakai LAA juga. Tapi thanks to update iOS 14, akhirnya Meta itu sekarang susah untuk men-tracking jejak digital usernya. Jadi bisa dibilang LAA itu udah gak sepowerful dulu lagi. Termasuk gua nih, sekarang udah jarang lah pakai LAA untuk audiens gua. Kalau kita track back lagi nih ke tahun-tahun sebelumnya, 2015 atau 2016, pasti nggak bakal ada yang merekomendasikan untuk pakai broad targeting. Bakal dibilang budget iklan kita tuh sia-sia. Iklannya kesana kemari, makanya pakailah interest untuk lebih menspesifikkan targeting audiens kita. Nah, itu salah satu bukti ya, Meta Ads itu sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dan kita nih sebagai orang yang cari makan di sini, ya harus selalu update dengan algoritma yang ada ya. Tapi sebenarnya LAA itu masih bagus kok, terutama untuk bisnis yang udah sustain sebelumnya. Karena LAA itu kan basicnya dari data kita juga ya. Jadi kalau data sebelumnya tuh udah bagus kualitasnya, kita bisa expect lah result yang bagus juga. Tentunya bakal beda ya kualitas LAA dari data yang cuma 200 audiens dibandingkan dengan bisnis yang udah punya 20.000 audiens. Tapi ingat ya, faktor terpenting kamu mau pakai targetingnya seperti apa, itu adalah pixel.
pixel. Seberapa mantap sih pixel Meta Ads kamu sekarang? Jadi kalau kita coba nih summary hubungan antara pixel dan targeting, kalau teman-teman pixelnya masih baru, coba pakai interest dulu alias detail targeting. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau merasa nih database di pixel kita udah oke, coba untuk menggunakan LAA sebagai targetingnya. Terakhir, kalau pixelnya udah matang banget nih, ya kita bisa set broad targeting alias kita biarin nih machine learning Facebook untuk menentukan iklan kita itu terbaiknya tayang di mana, karena datanya udah banyak dan berkualitas. Tapi kembali lagi ya ke hukum Meta Ads, harus selalu tes dan tes kombinasi yang pas seperti apa, terutama yang cocok dengan bisnis kamu, karena beda akun iklan aja itu bisa beda result yang jauh cuy. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.